Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba. Oke, di kesempatan kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun dari Mr. Gun yang memposting video tentang ajaran Islam. Oke, kita langsung aja ya untuk menganalisa sesuai nanti dengan ajaran Islam. Oke, go. Terima kasih kalau hari ini saya diberikan kesempatan, ruang, dan waktu untuk memaparkan bagian dari perjalanan pengalaman kehidupan saya. Namun jauh sebelumnya, terlebih dahulu saya panjatkan rasa hormat dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya berkat rahmat, nikmat, dan hidayahnya saja, semuanya ini bisa saya sampaikan di hadapan saudara sekalian. Pada tahun 1989, saya masuk ke sebuah pondok pesantren mendalami ilmu syariat Islam. Kemudian pada tahun 1992, saya pindah di pondok Thariqah untuk memperdalam ilmu kerohanian. Terus tahun 1996, saya memperdalam ilmu kegaiban di salah satu pulau yang dikenal cukup rawan dan menyeramkan. Oke, kembali sini Madia akan menganalisa dari argumen orang ini. Di situ dia mengatakan dia memperdalam ilmu kegaiban. Ya kan? Memperdalam ilmu kegaiban itu dalam ajaran Islam itu tidak dipelajari kalau dalam memperdalam. Artinya ini cenderung apabila seseorang itu mempelajari ilmu kegaiban itu cenderung untuk kesyirikan atau kemunafikan atau percaya kepada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cikal bakal orang ini bisa lari dari ajaran Islam. Oke, kita lanjut dulu apa yang dia mau argumenkan kembali. Akhirnya pada tahun 1997, saya mendapat tugas mengemban misi untuk mensiarkan agama Islam. Dan waktu itulah kami berambisi sekali untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa sasaran kami tertuju kepada orang-orang Kristen? Oke, kembali di sini Madia akan menganalisa dulu argumen orang ini. Dia mengatakan berambisi untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Ya, kalau dalam ajaran Islam itu tidak seperti itu sudut pandangnya dalam menyebarkan atau berdakwah terhadap ajaran Islam. Jadi sudut pandangnya tidak seperti itu kalau dalam ajaran Islam. Mengapa saya katakan tidak seperti itu? Karena sudut pandang begitu adalah sudut pandang yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Artinya menyiarkan ajaran agama kepada orang lain dengan sistem berkehendak. Artinya berkehendak ini pemaksaan. Padahal dalam ajaran Islam itu tidak ada pemaksaan dalam beragama Islam. Oke. Kemudian kita lanjut dulu ya, apalagi yang ingin orang ini sampaikan. Sebab yang pertama, agama Kristen merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan generasi Islam yang akan datang. Yang kedua, ajaran agama Kristen merupakan lawan bebuyutan yang terang-terangan bertentangan dan menjungkir balikan akidah iman orang Islam yang berasaskan ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di manakah letak pertentangan dan di manakah letak kontradiksi Oke, ini pernyataan yang seperti ini itu dalam ajaran Islam pernyataan yang tidak benar. Mengapa saya katakan tidak benar? Karena dalam Islam itu untuk urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi tidak ada yang seperti orang ini menyuruh orang-orang masuk ke dalam Islam, itu tidak ada.
karena tidak ada pemaksaan dalam ajaran Islam itu. Dakwah itu hanya sebagai dakwah untuk mendakwahi orang-orang Islam yang masih belum terlalu dalam ilmu agamanya gitu loh. Kalau dakwah secara keluar itu tidak seperti ini. Cara bicaranya pun sangat tidak seperti tendensius seperti orang ini gitu loh. Jadi ini dapat saya simpulkan, pemahaman seperti ini pemahaman yang sangat tidak baik dalam ajaran Islam. Jadi ya saya nilai cuma pengkambing hitaman doang gitu loh, mengkambing hitamkan sesuatu yang nanti kita lihat tujuannya gitu loh, cara bicara seperti ini. Oke, kita lanjut kembali ya. Iman orang Islam dan iman orang Kristen. Saya ajak saudara-saudari yang terkasih untuk bersama-sama saya membaca dan membuka kitab Al-Quran supaya saya tidak dituding asal bunyi atau asbun. Pertentangan yang pertama, masalah dogma Trinitas atau Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hal ini dikecam keras oleh Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahum wahid, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Dengan demikian disebut kafir kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak. Saat iman orang Islam menegaskan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Pertentangan yang kedua, agama Kristen mengajarkan bahwa Allah itu mempunyai anak yang disebut dengan istilah anak Allah. Hal ini disangkal keras oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga disambung dengan ayat berikut ini. Rabbina matakhadha sahibata wala walada. Tuhan tidak beristri dan Tuhan pun tidak beranak. Quran Surat Al-Jin ayat yang ketiga. Pertentangan yang ketiga, Kristen menekankan bahwa Isa Al-Masih itu Allah atau Tuhan. Inilah yang sangat ditolak oleh seluruh lapisan umat Islam dari golongan orang yang paling awam sampai ke tingkat golongan orang cendekiawan. Sebab hal itu sangat dikecam oleh Al-Quran dengan keras dan tegas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Pertentangan yang keempat, orang Kristen mengimani dan mempercayai bahwa Yesus atau Isa itu mati dibunuh. Hal ini juga disanggah dengan tegas oleh Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalada masiha Isa bana Maryama Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihan lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi sakim minhu malahum bihi min ilmin illa tiba adhani wa ma qataluhu yaqina, yang artinya demikian. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-157. Pertentangan yang berikutnya yaitu yang kelima. Kitab orang Kristen yang dipegang sekarang sudah tidak suci atau asli lagi, karena sudah disembunyikan dan dirubah dengan pernyataan ayat Al-Quran. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhafuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan dan dibiarkannya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-15 yang disambung dengan ayat berikut ini. Afatadma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una. Falamma wahi summa yuqarifunahu min ba'dima aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segulungan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Dengan pernyataan ayat-ayat yang sudah saya ucapkan tadi, dengan dukungan penjelasan Injil Barnabas yang pada waktu itu saya baca sebagai rujukan, di mana kesimpulan penjelasan Injil Barnabas mengatakan bahwa yang disebut atau dikatakan Mesias, yaitu penyelamat, itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat data-data yang cukup akurat dan kuat, maka dengan demikian orang Kristen telah distempel dengan label atau dicap dengan sebutan orang kafir. Mulai dari semua penjelasan pernyataan tadi, serta dengan sebuah pegangan keyakinan Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 19, yang demikian bunyinya, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan kata lain, hanya agama Islam yang diridhoi Allah. Hanya agama Islam yang dibenarkan Allah. Maka, semua agama selain Islam tidak benar. Dengan demikian, semua pengikut agama selain Islam orangnya disebut kafir. Melihat kenyataan. Oke, di sini Madia akan menanggapi dulu tentang yang terakhir, argumen orang ini yang terakhir, bahwa dia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang paling benar selain ajaran Islam. Ini pernyataan Al-Quran ini sebagai penutupan bahwa pelengkap ataupun penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Artinya agama Islam yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai penyempurna. Tapi ini ayat maknanya tidak bisa dipakai untuk bila ditinjau dari jauh ke belakang sana gitu loh. Itu kita tidak bisa seperti orang ini mengargumenkan hanya agama Islam itulah yang paling benar. Itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya dalam ayat ini. Maksudnya dalam ayat ini bahwa agama Islam yang sekarang ini yang diturunkan Al-Quran ini, itulah kalau mencari agama selain Islam saat ini, masa sekarang ini, berarti orang itu bakal tersalah sudah, tidak sempurna, karena hanya Islamlah yang sudah benar untuk saat ini loh. Tapi ini ayat tidak bisa dipakai keseluruhan menyangkut ke belakang. Bila ditinjau jauh ke belakang tidak bisa dipakai. Karena agama-agama sebelum ajaran Islam itu sama. Allah Subhanahu wa taala juga yang menurunkan, termasuk kitab-kitab sucinya, nabi-nabinya, itu diterima juga sama, statusnya derajatnya sama dengan Islam yang sekarang ini gitu loh. Cuman dia berbeda cara syariat, cara penyembahannya, cara beribadahnya kepada Allah itu berbeda. Tapi pada dasarnya mereka statusnya sama. Mereka juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka apabila sesuai dengan ajarannya sudah janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 62 itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang beriman pada masa itu di luar Yahudi dan Nasrani, orang Sabi'in, itu mereka bila beramal soleh tetap masuk surga, tetap diberikan ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatan mereka pada masa itu gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya pernyataan ini orang tidak bisa dipakai dalam posisi ini loh, dalam posisi dia menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam, dengan memposting mengkat bahwa ajaran agama yang di luar Islam itu tidak benar. Itu tidak seperti itu. Saya katakan salah fatal dia menafsirkan seperti itu ayat Al-Maidah ini, salah fatal.
Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu ini ayat memang sempurna, ditutup kesempurnaan, diridhoi oleh Allah. Islam ini sebagai agama yang sekarang ini, di abad ini, di masa setelah kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada orang beragama selain Islam setelah ada Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran Islam, maka dipastikan dia tidak sesuai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ke belakang sebelum Islam itu tetap mereka sesuai dengan kitabnya dan ajaran mereka masing-masing, sama nilainya gitu loh. Jadi ini ya pembedanya ya, orang ini sudah salah fatal kalau berkata mengkat hanya Islam yang sekarang ini yang benar. Itu hanya opini sepihak. Oke, kita lanjut dulu ya. Seperti itulah saya merasa kasihan terhadap orang-orang yang memegang keyakinan ajaran iman kekristenan, yang menyembah Nabi Isa Al-Masih sebagai Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun dosa, Allah yang menyelamatkan umat manusia. Nah, ini kan orang ini mulai menggiring opini ke ajaran lain dengan rasa kasihan tadi gitu loh. Padahal tidak seperti itu dalam Islam. Ajaran Islam itu tetap menghargai agama-agama sebelum Islam itu dulu, sebelum ajaran Islam itu datang gitu loh. Jadi ini cuman penggiringan opini aja, bermula dari kasihan ini gitu loh. Kemudian dia mulai memoles sesuatu untuk menimbulkan suatu argumen. Coba lihat, kita ikutin aja dulu argumennya. Padahal ajaran agama Islam mengatakan Allah itu mukhalafatuhu lil khawatisi, yaitu wujudnya tidak serupa dengan makhluknya. Mengapa Isa Al-Masih dianggap sebagai Allah yang kelihatan? Sangat mengherankan. Sebodoh itukah semua orang Kristen? Begitu buta mata hati rohani semua umat Kristen di dunia ini. Sungguh kasihan benar kalau orang Kristen semua nanti mati dimasukkan ke penjara api neraka jahanam. Kan ini penggiringan opini namanya. Bagaimana Islam menghadapi atau menganalisa posisi seperti ini? Ajaran Islam itu mengakuin kitab-kitab sebelumnya, ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Musa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus dengan kitab Taurat dan Injilnya itu gitu loh. Selama mereka masih berpegang kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu, tidak simpang, tidak menyimpangkan atau tidak sesuai, yang masih sesuai dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus dengan 12 murid tersebut gitu loh. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi ini orang mulai gimana ya, memoles sesuatu. Tidak apa-apa, kita ikutin dulu. Maka dari itu saya berambisi sekali untuk menjelaskan keimanan Islam kepada orang-orang Kristen supaya tidak menyimpang jauh imannya. Tetapi ketika saya membaca sebuah majalah rohani orang Kristen, di situ saya temukan penjelasan seorang pendeta yang menguraikan tentang keesaan Tuhan yang diambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad, yang artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian waktu itu saya baca. Ternyata orang Kristen sendiri tidak mengimani bahwa Allah itu tiga. Tidak seperti yang saya bayangkan selama itu. Jadi Oke, bagaimana Islam menganalisa ini? Memang benar. Bahkan ajaran Islam itu mengakuin kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Orang itu beriman, ajaran Islam itu harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran datang. Itu termasuk rukun iman yang ketiga dalam ajaran Islam. Jadi ya seharusnya orang ini yang dia kan berilmu agama nih ceritanya, kenapa nggak tahu rukun-rukun iman itu gitu loh. Kok sampai terkejut membaca apa namanya ini, surat dari pendeta ke apa ini. Tapi seharusnya kan dia nggak terkejut yang begitu. Seseorang yang beriman kepada ajaran Islam itu pasti tahu dan mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang gitu loh. Tapi ini orang aneh, berarti dia tidak belajar
nggak belajar kitab-kitab sebelum Islam itu datang, sebelum Al-Quran datang gitu loh. Berarti ini ketahuan sudah bohongnya ini orang gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Sebelum saya pergi untuk mengislamkan orang Kristen, saya memutuskan terlebih dahulu untuk mempelajari tentang iman orang Kristen yang sebenarnya. Di awal tahun 1990, menurut para 27 itulah, secepatnya saya melangkah keluar rumah, berangkat menuju ke salah satu daerah Jawa Tengah untuk syiar agama Islam. Dengan sasaran langsung terjun campur dan berbaur ke rumah orang Kristen untuk mendialogkan keyakinan, keimanan, dan kebenaran ilahi yang hakiki. Nah, ini berarti ini orang tidak mengetahui konsep ajaran dalam agama sebelumnya. Padahal dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas diberitakan bahwa ajaran-ajaran sebelum Islam itu Yahudi, Nasrani, ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Abraham itu satu konsep, dengan satu konsep artinya dengan konsep ketuhanan yang tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama, makanya diakuin di dalam Al-Quran, kitab-kitabnya, ajaran mereka. Tapi ingat, ada nanti umatnya yang menyimpang. Itu dulu saya kasih tahu. Ajarannya benar, kitabnya benar, tapi nanti ada umatnya yang menyimpang dari rel itu, dari rel tauhid itu menyimpang. Itu, tapi nanti kita bahas, kita ikutin dulu perjalanan Anda ini, oke. Setiap hari saya beradu argumentasi, bahkan sampai berbulan-bulan saya perdebatkan dengan orang-orang Kristen yang sudah belajar di meja teologia, maupun yang sudah menyandang gelar STH sampai MTH. Tapi, tak satu pun orang Kristen pada waktu itu yang sanggup menyanggah dan menggoyahkan keyakinan Islam saya. Bahkan seringkali saya serang dengan bermacam-macam pertanyaan yang membuat mereka geliputan dan keteteran di dalam memberikan jawaban yang selalu berputar-putar dan sangat menyimpang dari sasaran kebenaran yang semakin membingungkan pikiran saya. Namun, sampai suatu hari saat saya habis sholat duhur, saya memonitor dan memantau dari kejauhan jalannya ibadah orang-orang Kristen. Saya berpikir lucu, aneh, sangat menggelikan, pakai nyanyian-nyanyian, tepuk tangan, dan tangis-tangisan. Saya malah dibuat bertambah kebingungan bercampur keheranan dan penasaran. Setelah tangisnya pada reda, semua orang bergiliran mengucap syukur dengan suara yang keras. Di situ sungguh-sungguh saya perhatikan atas semua yang diucapkan dan kedengaran di dalam telinga saya, semua lafal kata yang diucapkan sama. Seingat saya demikian kata-kata bunyinya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kata-kata inilah yang terus terngiang-ngiang siang dan malam di dalam telinga saya. Akhirnya menjadi bahan perenungan untuk pertimbangan dan perhatian. Di dalam perenungan, saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua orang Kristen sudah menerima anugerah keselamatan. Sedangkan jadi hanya karena berdoa yang begitu, akhirnya Anda bisa menyimpulkan dapat keselamatan gitu loh ya. Ajaran itu artinya dapat keselamatan hanya dengan melihat posisi seperti itu gitu loh. Mudah sekali. Kalau Anda bisa langsung dengan kekuatan iman saudara, dengan ajaran Islam yang Anda bacakan seperti ini, Anda hanya melihat sesuatu yang ya anggaplah itu ibadah seseorang yang ya seperti gitu loh, yang seperti Anda sebutkan itu, kok bisa sampai secepat itu Anda pindah. Itu di luar sudah di luar nalar, tanpa Anda memberikan informasi apa yang menyebabkan pindah itu. Apakah konsep ajarannya benar, apakah konsep hal-hal pembahasannya dalam materi tentang ajaran tersebut bermutu. Nah, itu seharusnya Anda bisa mengatakan seperti itu. Tapi ternyata Anda ini nggak ada nilainya. Kalau tertarik dalam sesuatu itu dengan hal-hal yang begitu, ya lucu aja gitu loh. Artinya
Dengan penglihat seperti itu aja Anda mudah tergoda sama perbuatan orang lain. Bagaimana nanti perbuatan orang lain yang lebih hebat lagi, lebih mantap lagi berbuat pengabdiannya untuk Tuhan itu dengan aneh-aneh, Anda bisa pindah kembali gitu loh. Berarti Anda ini orangnya pelin-pelan, nggak bisa menentukan diri. Artinya pindah agama itu nggak sesuai dengan prolog, dengan argumen Anda sebelum-sebelumnya gitu loh. Seharusnya Anda bantah dong konsep ketuhanannya, bantah dong konsep keimanan cara dia beribadahnya, bantah semua dulu sesuai dengan prolog Anda ini gitu loh. Kalau sudah itu tidak sesuai, sudah Anda bisa mentok, kalah, baru Anda pindah gitu loh. Kan aneh Anda ini. Hanya dengan melihat, berarti nanti kalau melihat cewek yang cantik banget bisa pindah juga agama gitu loh. Kan tidak sesuai dong dengan komitmen keimanan Anda. Berarti di dalam diri Anda tidak ada keimanan kalau begitu caranya. Kalau melihat nanti ajaran yang bagus banget, pokoknya yang cara ibadahnya bagus banget, bakal pindah lagi Anda. Saya lanjutkan dulu ya. Saya masih terus berdoa siang dan malam, minta-minta untuk diberi keselamatan. Allahumma inni as'aluka selamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ya Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab atau siksa neraka jahanam. Di samping itu, saya juga mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad serta keluarganya supaya diselamatkan. Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamatkan juga kepada seluruh keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Yang saya bacakan langsung aja surat Al-Fatihahnya, demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bunyi Al-Fatihah. Demikian bunyi surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu bunyi surat An-Nas. Nah, perlu saudara ketahui, di mana penekanan surat Al-Fatihah terletak pada ayat yang kelima dan yang keenam. Yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, supaya manusia diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah, jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apakah yang saya minta ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di manakah jawaban mengenai tentang permohonan atau permintaan supaya saya diberi petunjuk jalan yang lurus itu? Maka pada waktu itu saya buka-buka pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Dan akhirnya saya temukan jawaban permohonan saya mengenai tentang permintaan diberi jalan yang lurus. Wa innahu la'ilmu lisya'ati fala tantaruna biha wa tabi'uni hadal suratul mustaqim. Wa innahu la'ilmu lisya'ati. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tantaruna biha, dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Wa tabi'uni hadas siratul mustaqim, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-60.
Oke, kali ini Madia akan menganalisa dulu argumen orang ini. Tadi dia sudah mengotak-ngatik tentang makna dari Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Artinya tunjukilah jalan yang lurus gitu loh. Artinya ini permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menunjukkan jalan yang lurus. Mengapa orang Islam itu harus minta tolong dengan minta berdoa, dengan membaca pengharapan kepada Allah, minta tunjuki selalu jalan yang lurus. Apakah selama ini tidak lurus? Bukan itu jawabannya. Apakah sesuai dengan tidak sesuai selama ini ajarannya Islam tuh? Bukan itu. Ajaran Islam itu sudah sesuai. Ajaran Islam itu sudah sangat lurus. Tetapi manusia ini kan hidupnya ini ada dua penggoda, nafsu dan setan iblis. Jadi kita memohon kepada Allah agar jangan sampai kita tersesat jalan mengikuti godaan-godaan setan dan nafsu dunia. Jadi itulah gunanya minta tolong kepada Allah, semoga selalu dijaga hatinya, tidak sampai terjadi berubah-ubah akhirnya menerima ajaran-ajaran yang tidak benar. Contohnya seperti orang ini gitu loh. Contohnya seperti orang ini sudah pintar membaca Al-Qur'an, sudah pintar membacakan ayat-ayat tentang ajaran Islam. Tapi buktinya katanya awalnya tadi cuma mendengar orang-orang beribadah, melihat dari jauh gitu loh. Kok bisa tertarik gitu loh. Kan aneh. Padahal kan dia sudah tahu orang itu syirik, menyekutukan Tuhan. Dia sebenarnya sudah tahu orang itu syirik, menyekutukan Tuhan. Tapi kok tetap didengerin, maksudnya tetap didengerin. Berarti ini orang hatinya, jiwanya tidak sesuai dengan omongannya, perbuatannya. Buktinya bisikan setan di dalam dirinya dia tidak bisa bendung. Katanya terngiang-ngiang terus dengan omongan orang-orang yang di seberang itu yang melihat orang beribadah sampai bertangis-tangisan itu. Berarti kan imannya nggak mudah dibisikin oleh hantu setan sampai terjadi begini gitu loh. Itu yang menyebabkan dia ya bisa berubah pikiran otaknya itu gitu loh. Makanya kita lanjut dulu ya. Ini menarik nih, dia menghubungkan dengan Isa gitu loh. Menghubungkan dengan Isa. Oke, kita lanjut dulu apa yang dia ingin hubungkan. Jadi jawaban yang saya mohon terletak di sini bahwa saya minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam pernyataan surat Al-Zukhruf ayat yang ke-61 yang berbunyi, "Wattabi'uni hadas siratum mustaqim." Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Allah sudah memberikan jawaban kepada saya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Wattabi'uni hadas siratum mustaqim. Oke, kita cross check dulu apa sih yang dimaksudnya jalan yang lurus tadi gitu lah. Dalam ajaran Islam ini sudah sempurna. Kan Anda sendiri sudah mengatakan sudah dirodai agama Islam itu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna jalan yang lurus di sini bukan berarti pindah agama lagi, Bro. Halo, Bro. Makna kan sudah dibacakan ayatnya yang terakhir Al-Maidah ayat 3 itu. Bahwa pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku ridai agama Islam itu jadi agama kita ini. Nah, itu kan sudah jelas. Berarti agama ini sudah benar. Anda nggak boleh loncat-loncat lagi. Berarti kalau Anda loncat berarti Anda melanggar Al-Qur'an, tidak sesuai dengan omongan gitu loh. Nah, terus kalau Anda mengatakan jalan yang lurus itu maksudnya itu jalan-jalan yang bukan dijalani orang-orang yang terdahulu, yang mudah tergoda oleh setan, jin-jin, atau godaan-godaan setan. Itu maksudnya, karena hati manusia itu bolak-balik.
1 menit, 2 menit bisa berubah-ubah. Itu yang kita mohon kepada Allah, jangan sampai itu terjadi. Buktinya ini Anda sudah tergoda, ya kan? Anda sudah tergoda ini dengan bisikan-bisikan, dengan melihat orang-orang beribadah, ternyata tergoda. Nah, akhirnya Anda mencoba mengaitkan dengan Al-Quran, tunjukilah jalan yang lurus. Nah, sini Anda mulai mengaitkan kembali dengan adanya Tuhan Yesus itu kan sama sekali mulai pikirannya mulai merusak semua. Coba kita lihat apa yang Anda ingin bicarakan lagi di situ. Oke, kita lihat dulu ya. Saya pertimbangkan dalam pernyataan ayat ini, yaitu kata-kata wa innahu la ilmu lisya'at. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sungguh ini menjadikan suatu perenungan bagi saya. Siapa sebenarnya Isa itu? Menurut laporan Al-Quran diterangkan bahwa Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal kalau menurut pernyataan surat Al-Luqman ayat yang ke-34, demikian bunyinya. Innallaha indahu ilmu lisya'ati wa nunazzilu ghais, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Dengan lain kata, hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi, mengapa Isa juga mengetahui tentang hari kiamat? Pada saat itu saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki. Sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin minhus, dengan kalimat yang darinya. Minhusmuhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihang fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Di mana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain, bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Maka dengan kata lain, bahwa kalam yang ada di dalam gua Garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia, lahir itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Dengan kata lain, saya jelaskan sekalian. Oke, kembali sini Madia akan menanggapi argumen Bapak ini. Perlu diketahui, di Al-Quran itu kan dia menceritakan sejarah-sejarah para nabi-nabi sebelum Al-Quran ini turun gitu loh. Ya kan? Yang jadi masalah kenapa Bapak ini lebay, itu cerita di Al-Quran itu cerita pada masa lalu, pada masa zaman Nabi Abraham, pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Kok malah digambarkan dengan kejadian masa sekarang gitu loh. Kenapa perlu dicari-cari lagi anunya? Dalil-dalil yang untuk mengaitkan ke sana itu sudah jelas bahwa itu kejadian masa lalu.
kejadian masa lalu yang diceritakan Al-Qur'an itu tentang Nabi Isa itu gitu loh, Nabi Isa. Kenapa dia disebut kalam Allah? Karena dia yang bisa berkata-kata dengan Allah. Berkata-kata itu bukan berarti dia Tuhan, bro. Halo, Mister siapa ini? Berkata-kata itu bukan dia Tuhan. Dia Allah Subhanahu wa taala memilih dia bisa berkata-kata dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu dia gitu loh. Itu Anda salah fatal. Dia diberikan kitab Injil. Nah, terus yang jadi Anda membuat tertarik kalamullah. Kalamullah itu apa sih gitu loh. Kalamullah itu apa? Kalamullah itu adalah semua kekuasaan Allah dalam bentuk perkataan-perkataan suara Allah gitu loh. Tapi kalam Allah ini meliputi seluruhnya. Tidak terkotak atau terbersit cuman hanya di bidang suara doang gitu loh. Nah, bagaimana ini anunya? Intinya Bapak ini lebay. Lebaynya di mana? Lebaynya itu karena dia tidak bisa membedakan arti kalam Allah. Katanya pintar ilmu tauhid. Arti kalam Allah itu termasuk bagian sifat Allah. Bukan zat Allah, itu sifat Allah. Kebodohan orang ini dia menggabungkan sifat kalau dijadikan dengan zat. Itu kan bodoh. Mau mengatakan bahwa di dalam firman itu ada zat Allah, itu kan bodoh namanya. Menjadikan satu gitu loh. Menjadikan satu firman itu dengan Allah, itu kan kebodohan namanya. Oke. Selanjutnya kita ikutin dulu ya. Penjelasan Bapak ini kembali. Oke, lanjut. Manusia itu melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat, maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda salah. Disebut Al-Masih itu apa sih arti Al-Masih itu? Arti Al-Masih itu adalah mengusap. Artinya di dalam Al-Quran itu sudah dijelasin bahwa Al-Masih itu dia orangnya suka mengembara kemana-mana. Terus dia setiap bertemu orang itu dia diberi kelebihan. Kelebihannya apa? Dia kalau mengusap seseorang tuh bisa mengobatin orang-orang yang sakit. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Itu yang disebut dengan Al-Masih itu gitu loh. Masihu, masaha itu asal katanya dari bahasa Arab itu Al-Masih. Salah fatal kalau Anda mengartikan bahasa lain gitu loh, lain-lain. Oke, saya lanjut dulu ya. Itulah yang saya renungkan pada waktu itu. Akhirnya saya terus bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja, bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kedudukan kehormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat, kecuali hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Siapakah sebenarnya Isa? Tidak ada dalil yang mengatakan Isa bin Maryam itu terkemuka, tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak seperti itu. Bahkan justru Nabi Muhammad SAW itu digelari Khataman Anbiya terakhir, penutup para nabi. Beliaulah yang kuncinya seluruh orang yang hanya bisa memberi syafaat dalam akhirat nanti, hanya beliau, Nabi Muhammad SAW. Itu. Karena Nabi Muhammad SAW yang hanya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Sedangkan nabi-nabi lain itu banyak bermasalah karena dia masih ada tanggung jawab kepada umat-umatnya yang ditinggalkan itu gitu loh. Contoh, pada saat itu nanti Nabi Isa alaihissalam itu dimintain di akhirat itu oleh umatnya untuk syafaat. Malah Nabi Isa berkata,
wah aku ndak bisa ini memberi syafaat karena aku ada beban pikiran, karena umatku setelah aku itu katanya malah menyekutukan Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah aku gitu loh, menyembah aku dijadikan Tuhan. Aku ndak bisa memberi syafaat kepada Anda, aku juga harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Isa. Nah itu, jadi intinya apa? Intinya ya lebay kalau Anda mengatakan lebih terhormat Nabi daripada Nabi Muhammad, itu lebay. Justru di dalam Al-Quran sudah diceritain bahwa nanti di akhirat nanti nabi-nabi yang lain itu nggak bisa memberi syafaat karena dia masih tergantung dengan umat-umatnya yang ditinggalkan itu dulu, masih beban apa namanya ya, beban tanggung jawab, tapi bukan beban tanggung jawab seperti apa, enggak, cuman maksudnya beban gimana gitu loh. Contohnya kan ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa itu kan sepeninggal Nabi Isa itu kan sudah berubah-ubah umatnya gitu loh. Yang pertama, kitabnya ditulis jauh setelah Nabi Isa dan muridnya itu wafat. Ditulis orang ketiga ya kan. Dia tiba-tiba ajarannya membatalkan, malah ajaran yang sebelumnya, ajaran Nabi Musa dibatalin, kitab Taurat dibatalin gitu loh. Nah, itu yang jadi beban pikiran Nabi Isa nanti di akhirat. Bakal nggak bisa mengasih syafaat dia. Nah, setelah itu ya masalahnya di situ. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini. Akhirnya saya buka-buka terus dan akhirnya saya temukan jawabannya di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang saya ambil poinnya saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Pengertian utusan Allah setelah saya renungkan dengan penerangan firman Tuhan, maka kata utusan ini adalah kalam yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan, menyelamatkan umat manusia, maka itu disebut istilah utusan. Maka dengan kata lain, berarti kalau nabi-nabi lain ada juga yang di dalam Al-Quran kan banyak dikatakan utusan-utusan itu gitu loh. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan di Al-Quran seperti itu bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, Anda artikan dengan yang lain, berarti nabi-nabi lain yang ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu utusan Allah juga, Nabi Ibrahim utusan Allah, Nabi Adam utusan Allah juga, semua Nabi Solomon utusan Allah, Nabi Lut utusan Allah itu tergantung dengan umat-umatnya juga itu. Nabi Zakaria utusan Allah. Jadi kalau utusan Allah berarti banyak Allah dong nanti kalau Anda gambarkan seperti Anda ini ya kan. Apa Anda normal, waras enggak otaknya? Utusan itu digambarkan dengan kalam Allah itu tadi. Ya kan? Dengan digambarkan dengan kalam Allah itu kan kalimat Allah dengan suara Allah. Nabi Musa menerima kalam Allah juga kok di pohon sebuah pohon berbicara dengan Allah juga kok Nabi Musa. Apakah Nabi Musa itu Allah juga? Ya kan, jadi Anda ini ya harus berpikir waras lah, ya kan. Al-Quran, pertama kesalahan Anda ini menafsirkan Al-Quran dengan semau-maunya, terus mengaitkan sesuatu dengan tidak jelas gitu loh, dengan tidak jelas. Anda yang benar itu, Anda buka itu tafsir Al-Quran. Apa maksudnya ayat itu, bukan ditafsirkan sendiri. Sesat nanti Anda. Jadi orang sesat ya, memang sesat. Jadi sesat Anda ini gitu loh. Karena Anda tidak sesuai dengan tafsir yang ditentukan oleh Al-Quran. Tidak sesuai dengan apa-apa yang diharapkan di dalam Al-Quran itu gitu loh. Ya, jadi sesat Anda. Malah dikait-kaitkan dengan Isa. Isa katanya dengan kalamullah. Kalau kalamullah itu yang bergelar kalamullah kan Nabi Musa juga berbicara di Al-Quran itu dengan Allah. Di sebuah pohon itu. Pada waktu menerima wahyu-wahyu itu dengan Allah juga langsung itu. Apa itu bukan Tuhan juga kalau Anda berkata begitu? Berarti Anda ini nggak waras, sudah mulai nggak waras. Coba kita lanjut dulu ya. Apa yang Anda inginkan setelah ini, apa yang Anda inginkan yang masuk ke dalam surga khuldi adalah bahwa
firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan atau penebusan atau pembebasan supaya manusia itu tidak masuk neraka, maka dia disebut utusan Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi sosok oknum Isa Al-Masih itulah yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan. Maka dengan demikian Isa disebut utusan Allah. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Orang yang menerima kalam Allah itu bukan hanya Isa Al-Masih. Nabi Musa juga menerima kalam Allah. Anda cek di Al-Quran itu, dia menerima kalam Allah dalam sebatang pohon. Ya kan? Berarti Nabi Musa juga berpeluang juga dong, seperti yang Anda sebutkan, dia mewakilin Allah di dalam dunia, Nabi Musa. Nah, berarti Anda ini asal menafsirkan aja, mengait-ngaitkan dengan sesuatu yang nggak jelas. Utusan, kalau dikatakan utusan, nabi-nabi lain juga banyak di dalam Al-Quran utusan. Nabi Yahya, Nabi Solomon, Nabi Ibrahim, itu utusan Allah semua itu. Nabi Muhammad, utusan Allah semua. Bagaimana Anda ini? Nah, terus saya lanjutkan ini. Kalau Anda kaitkan dengan Yesus itu orang ajaran agama Kristen itu menolak Nabi Isa disamakan. Semua pendeta-pendeta itu menolak bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama orangnya gitu loh. Jadi Anda ini harus otak tuh harus normal. Nabi Isa bin Maryam itu beda orangnya sama Yesus. Jadi ajaran Yesus di dalam ajaran Kristen itu berbeda dengan ajaran Isa dalam Al-Quran. Karena orang dari ajaran Kristen sendiri itu menolak Yesus itu disamakan dengan Isa. Kalau Anda menyamakan, Anda berarti punya agama sendiri, bukan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen menolak. Anda ikut ajaran siapa gitu loh. Jadi konsep-konsep ajaran Kristen itu menolak Yesus disamakan dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Cek aja pendeta-pendeta sang debater itu menolak. Pendeta Louis Prasetyo menolak. Dan orang yang lain-lain menolak semua disamakan. Menolak semua disamakan Al-Quran Yesus itu dengan Nabi Isa. Anda sendiri ini mau menyamakan itu kan otaknya enggak jelas. Pertama itu, yang kedua, agama apa yang Anda ikutin? Agama Kristen menolak, ya kan? Agama apa? Kristen. Oke, lanjut ya. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rohnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapa. Dalam Islam, roh sama kalam itu berbeda, bro. Anda harus belajar, kalam sama roh dalam Islam itu berbeda. Kalau kalam itu perkataan Allah, itu meliputi sifat Allah dalam ilmu tauhid. Kalau roh itu beda lagi. Itu memenuhi jiwa dan sesuatu yang di luar nalar. Jadi tidak bisa kita ikutin jalur itu gitu loh. Jadi Anda salah fatal mengartikan roh sama kalam Allah. Anda beda. Tidak ada pengertian roh tuh disamakan dengan kalam. Lucu Anda ini. Masa begini, Allah berkata-kata terus disamakan dengan roh Allah gitu. Kan Anda masuk akal. Otaknya enggak nyambung jadinya, enggak nyambung. Pada saat itu kalam Allah berbicara sama Nabi Musa. Masa roh Allah kepada Nabi Musa yang datang? Itu kan lucu. Anda ini enggak normal mulai. Supaya kita lanjut lagi ya. Pun melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam, bukan roh, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada mengatakan roh Allah. Itu Anda sendiri yang menambah. Yang benar itu digelarin Nabi Isa itu kalam Allah gitu loh. Kalam Allah dia yang benar. Itu dikatakan dia karena Allah Subhanahu wa taala pernah berkata-kata dengan Nabi Isa itu gitu loh. Itu aja makanya digelarin itu kalam Allah. Sama dengan Nabi Musa, itu kalam Allah juga. Oke, lanjut dulu ya. Bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya
bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syol-syol. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa Al-Masih ini, yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Maka dengan demikian terus saya renungkan lebih dalam. Dari situ bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu utusan Allah. Isa Al-Masih itu firman Allah. Isa Al-Masih itu roh Allah. Ayat itu juga didukung hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72 yang demikian bunyinya. Isa fa'inahu Rasulullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan, karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jelaskan kembali mengenai Ruh Allah itu. Anda salah begitu. Di dalam Al-Quran itu dijelasin pada saat orang ibunya Maria itu, ibunya Maryam itu dititipkan Allah dengan ditiupkan roh pada saat itu. Artinya maksudnya di sini dia hamil tanpa berhubungan dengan laki-laki lain. Itu langsung ditiupkan Allah roh kepada kandungan perempuan namanya Maryam itu. Itu yang dimaksudkan roh Allah itu ditiupkan. Tapi bukan berarti itu rohnya itu Allah, itu perbuatan bodoh namanya gitu loh. Artinya Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada kandungan, kepada rahim Bunda Maryam itu gitu loh. Kalau begitu caranya kan bukan Allah hanya di dalam perut Ibu Maryam itu. Sekecil itu tidak ada tafsir dalam Al-Quran, tidak seperti itu. Anda cek sendiri tafsirnya tentang surah Maryam itu. Tidak ada seperti itu, ruh Allah dimasukkan, Allah masuk ke dalam perutnya ruh Allah, tidak ada. Allah meniupkan ruh. Seperti kita ini kan ada ruh. Sama dengan manusia-manusia lain ruh, cuman bedanya itu di Maryam itu tidak berhubungan seks, berhubungan suami istri itu loh, tidak seperti itu. Artinya tidak lazim lah, artinya pada langsung hamil aja gitu loh. Karena langsung ditiupkan ruhnya aja langsung gitu loh. Itu mengenai ruh. Anda cek sendiri di Maryam, tidak ada seperti yang Anda omongkan. Saya lanjut lagi ya. Itu sendiri. Oleh sebab itu terus saya renung-renungkan, dan di samping itu saya juga membaca pernyataan hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan demikian. Walladzi nafsi biyadihi la yusikana ayang dilafikum banu Maryam haqqan mamuksiton. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakam mamuksiton, akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Oke, kita bahas dulu, kita analisa dulu mengenai hadis Nabi yang dikatakan itu, bahwa Nabi Isa itu juga akan kembali turun ke bumi ini di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Apa maksudnya ayat hadis tersebut? Dalam ajaran Islam itu sudah dinubuatkan oleh dalam hadis Nabi yang lain bahwa akan datang nanti seseorang yang akan menjadi khalifah di muka bumi kembali, namanya Imam Al-Mahdi. Nah, setelah itu Imam Al-Mahdi itu nanti juga datang tokoh yang lain bernama Isa Al-Masih bin Maryam tersebut. Nah, tugasnya apa Isa Al-Masih bin Maryam itu? Tugasnya ialah dia akan membunuh Dajjal. Dajjal itu siapa? Musuh Allah. Dajjal itu musuh Allah. Pengikutnya malah siapa? Pengikutnya itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, Nasrani itu. Nah, secara akal coba Anda pikir.
Dajjal itu pengikutnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Pengikutnya itu orang-orang Kristen dan orang-orang penyembah-penyembah yang lain gitu loh. Suku bangsa-bangsa kayak Buddha, Hindu, lain-lain itu bergabung sama Dajjal itu nanti gitu loh. Nah, Isa Maryam ini ada dua macam orangnya pada akhir zaman itu. Ada Isa bin Maryam yang asli, ada Isa yang palsu. Yang palsu itu yang Dajjal itu gitu loh. Cuman yang palsu ini malah bergabung sama orang-orang yang Yahudi dan ajaran Nasrani itu, bergabung, mereka sudah di sana di daerah Israel sana gitu, bergabung. Jadi apa yang terjadi? Tujuan Nabi Isa datang ya untuk membunuh Dajjal yang palsu itu, yang menyerupai muka dia itu yang palsu gitu loh. Nah, itu tujuannya. Jadi salah fatal kalau Anda mengatakan tujuannya dia datang ke roh itu menjadi hakim yang adil tuh untuk menghakimi manusia yang dianggapnya bersalah seperti Anda katakan, ini tidak seperti itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya apa yang ingin Anda sampaikan. Nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi di dalam hati saya pada waktu itu. Siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu? Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'ahamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yaitu Quran surat At-Tin ayat yang ke-8. Mengapa Isa Al-Masih dinyatakan dan disaksikan baik itu Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebagai hakim yang seadil-adilnya? Jawabannya, pada akhir zaman nanti ada makhluk yang mirip dengan Nabi Isa itu bernama Dajjal. Itu sudah termuat juga di dalam hadis Nabi. Nah, Dajjal ini yang akan dibunuh oleh Nabi Isa itu, karena tidak ada makhluk lain yang mampu membunuh Dajjal itu selain Nabi Isa gitu loh. Dan ini sudah jadi nubuatan di dalam hadis Nabi. Dan itu bakal terjadi pada saat-saat kita sekarang ini, dalam waktu-waktu sekarang ini gitu loh, yang terjadi pada abad sekarang ini. Jadi intinya apa jawabannya? Dia membunuh Dajjal itu, terus membantu Imam Al-Mahdi dalam kepemimpinan menegakkan syariat Islam. Jadi orang Islam nanti pada akhir zaman satu semua. Semua yang ajaran agama lain dibunuhin, dipatahin semua ajaran-ajaran yang lain gitu loh. Jadi Isa itu membantu ajaran Islam nanti, menyatukan seluruh dunia ini menjadi Islam semua. Itu tujuannya. Kita lanjut dulu ya. Dengan demikian, kalau kita renungkan, tidak ada seorang nabi, rasul, bahkan malaikat pun yang dinyatakan oleh Al-Quran maupun disaksikan oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang adil kecuali Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, kalau kita renungkan dan kita hayati dari awal sampai akhir bahwa Isa Al-Masih itu adalah roh Allah, kalam Allah. Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Dan Isa Al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat. Kalau mengetahui hari kiamat itu tertolak dalam kitab-kitab yang lain. Dalam kitab suci yang lain juga sudah menolak bahwa Isa itu tidak mengetahui hari kiamat gitu loh. Jadi artinya begini, Nabi Isa itu berbeda dengan Yesus, itu dulu intinya. Karena Yesus itu ditolak, disamakan dengan Nabi Isa oleh agama ajaran Kristen, baik Kristen apa itu Katolik sama Protestan itu sudah menolak. Dan para pendeta-pendeta seluruhnya menolak Nabi Isa itu sama dengan ajaran Kristen. Jadi Anda tidak bisa mengaitkan ini ajaran Isa ini dengan Kristen. Itu sudah ditolak. Berarti Anda ini kalau mau meyakini Isa ini berarti agama sendiri buka gitu loh. Beragama sendiri aja Anda gitu loh. Atau membuat aliran sendiri. Karena tidak, ajaran Kristen menolak Isa sama Yesus ini disamakan gitu loh. Itu dulu yang perlu Anda ketahuin. Terus
masalah yang lain juga, Anda ini kelihatannya bisa menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran itu gitu loh, menghubung-hubungkan. Sudah jelas Isa itu digelari kalamullah, tapi bukan ruhullah. Dia cuman pada saat mau hadir ke dunia ditiupkan ruh oleh Allah kepada rahim Maryam itu gitu loh. Tapi bukan Allahnya masuk ke dalam ruh itu, jadi ke dalam kandungan Maryam itu. Salah Anda mengatakan seperti itu gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Artinya ini mempertegas Anda bahwa Nabi Isa dan Yesus itu beda orang. Dan ini sudah ditolak oleh pendeta-pendeta di ajaran Kristen itu gitu loh. Apalagi karena katanya Nabi Isa itu beda orang. Satunya lahir di bawah pohon kurma, satunya di mana gitu, di palungan kandang domba kalau salah itu. Jadi intinya begini, Anda ini aneh aja gitu loh. Apa Anda nggak waras atau kurang waras? Anda misalkan pergi ke ajaran Kristen, Anda ditolak karena ditolak Isa itu disamakan. Nah, terus Anda pergi ke ajaran mana nih kira-kira? Ajaran yang nggak jelas jadinya. Anggap Anda buat anu aja. Buat apa namanya itu? Ya, buat aliran aja kalau memang Anda merasa hebat menafsirkan sendiri biar walaupun salah gitu loh. Buat aliran aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Argumen Anda yang mulai kacau ini. Oke, lanjut dulu. Mau mempercayai dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mengapa? Karena masalah keyakinan, kepercayaan, dan keimanan tidak segampang orang membalikkan telapak di dalam Al-Quran bagi manusia dan rahmati semasa dalam dan atau pembebasan supaya manusia itu tidak masuk neraka, maka dia disebut utusan Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi sosok oknum Isa Al-Masih itulah yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan. Maka dengan demikian Isa disebut utusan Allah. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rohnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapapun, melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam, berarti Nabi Adam yang langsung dari surga itu apanya Allah itu? Apanya Allah itu yang langsung dari surga itu? Dia langsung diciptakan tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Apa namanya itu? Lebih sakti lagi itu Adam. Kalau Anda mengatakan argumen seperti ini langsung dari kalam Allah, Anda bilang Nabi Adam itu yang turun dari surga itu diciptakan dari apa itu? Kok bisa langsung? Lebih sakti itu? Oke, lanjut. Bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya, bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syol. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa Al-Masih ini, yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Maka dengan demikian terus saya renungkan lebih dalam. Dari situ bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu utusan Allah. Isa Al-Masih itu firman Allah. Isa Al-Masih itu roh Allah. Ayat itu juga didukung hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72 yang demikian bunyinya. Oke, saya ikutin dulu maunya Anda ini. Kamu mau kemana? Berarti ini gini ya. Berarti Isa yang Anda yakini ini apa sama nanti dengan Yesus di ajaran Kristen itu gitu loh. Karena ajaran Kristen itu ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya, ya kan? Nah, sedangkan dalam Nabi Isa ini tidak ada ibu,
tidak ada bapaknya. Kalau beda orang, berarti Anda mengikuti ajaran siapa, bro? Gitu loh. Itu aja, kita dengar aja dulu Anda ini. Maunya kemana ini? Coba lihat. Isa fa'inahu rohulullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan, karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu terus saya renung-renungkan, dan di samping itu saya juga membaca pernyataan hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan demikian. Walladzi nafsi biyadihi la yusikana ayang dilafikum ibnu Maryam haqqan mamuksiton. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah 14. Dengan kata lain saya simpulkan bahwa hadis tadi menerangkan bahwa seseorang itu masuk neraka atau masuk surga bukan ditentukan oleh amal, melainkan illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Dan aku Oke, ini orang mulai sudah apa ya namanya ini orang. Kalau dalam Islam itu mau mengarah ceritanya ke dalam batin, ke ajaran batin, menyerempet ajaran tasawuf, ceritanya ini orang mengait-ngaitkan dengan ajaran tasawuf. Tapi kita ikutin dulu nih maunya apa dia, kita lihat. Quran pun juga menyatakan dengan jelas, yaitu Quran surat 44 ayat yang ke-40 sampai ke-42 yang demikian bunyinya. Inna yaumal fasli mikatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Dilanjutkan ayat berikutnya. Yaumal la yuqni maulan am maulan syai'in walakum yungsarun. Yang artinya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, illa ma rahimallahu innahu huwal azizur rahim, yang artinya kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, kesimpulan dari Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ke-40 sampai 42 menyatakan pada hari keputusan atau hari penghakiman atau hari pengadilan, tak seorang pun kerabat dekat yang bisa memberi manfaat atau memberikan pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ternyata setelah saya renungkan, menurut pernyataan Quran surat 19 ayat 21, bahwa Isa itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minanna wa kana amran maqdiyah, yang artinya Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskannya. Waduh, luar biasa. Akhirnya sudah tidak saya ragukan lagi, sudah saya tidak bimbangkan lagi mengenai tentang pernyataan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan atau menyaksikan atau melaporkan siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu. Maka di tahun 1997 itu pun secepatnya saya mengambil keputusan dengan tegas menyatakan iman bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, serta Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Hahaha. Kalau begitu orang Kristen tertawa, bro. Orang Kristen itu tertawa semua, pendeta tertawa. Karena mereka tidak akan percaya dengan omongan Anda ini, bro. Kenapa? Karena orang Kristen itu, pendeta-pendeta semua itu menolak Isa dengan Nabi Isa itu, Isa bin Maryam itu disamakan dengan Yesus. Jadi Anda ini bohong, pembohong Anda ini. Ngapain Anda ikut begini? Orang ajaran Kristen aja menolak kok.
Yesus disamakan dengan Nabi Isa. mau mau bohongin orang-orang gitu loh. Orang Islam aja tahu Yesus beda sama Nabi Isa. Anda mau samakan, ya kan, berarti Anda ini pembohong. Kalau memang Anda mengatakan Isa itu benar, Anda punya cari agama yang lain, cari buat ajaran aliran sendirilah. Kalau memang Anda mau begitu, karena ajaran Kristen Yesus itu tidak sama bro dengan Isa Al-Masih, tidak sama. Jadi kalau saya nilai Anda ini ya lebay, kelihatan bohongnya gitu loh, kelihatan bohongnya sekali, ya kan? Artinya ya Anda ini cuman cari nggak jelas, nggak ada pendeta yang mau menerima Nabi Isa sama Yesus itu disamakan bro, nggak ada. Tanya aja siapa aja yang ditanyakan, nggak ada bro. Jadi Anda ini jadi jangan pembohong. Pertama itu. Yang kedua, Anda tidak boleh menafsirkan ayat itu dengan penggiringan opini sendiri. Karena Nabi Isa itu bukan ruh Allah yang masuk ke dalam itu. Itu pada saat Maryam belum hamil itu ditiupkan Allah ruh. Tapi ruh seperti manusia seperti biasa ini. Nggak ada dikasih ruh-ruh yang seperti dianggap dia Tuhan, itu tidak ada. Tapi anehnya Anda ini malah tiba-tiba mau masuk Kristen, kan lucu Anda. Ketahuan bahwa Anda ditolak dalam ajaran Kristen, masuk Kristen bro. Karena Nabi Isa sama Yesus itu beda orangnya. Dan Anda juga salah kalau mengatakan Isa itu sama Yesus itu beda bro. Isa itu ada orang tuanya, Yesus itu ada orang tuanya, ada mama, ada ibunya, ada bapaknya. Dia bukan seperti dalam Islam Nabi Isanya. Artinya bukan ditiupkan ruh. Jadi Anda ini aneh aja gitu loh. Beda orang, bro. Jadi Anda salah fatal. Mengapain kalau salah fatal Anda paksakan gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Dengan demikian, segeralah saya minta dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pengakuan iman saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Sekarang resmilah saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Berarti kalau resmi Anda masuk pengikut Kristus, berarti ajaran Kristen yang pelin-pelan. Karena dia pada saat dikonfirmasi menolak Isa dengan Kristen, Nabi Isa dengan Yesus itu disamakan gitu loh. Anda tahu yang mana yang benar ini konsep ajarannya. Kalau Anda mengatakan itu diterima, berarti yang salah siapa ini? Sedangkan ajaran Kristen itu menolak bro. Menolak Nabi Isa disamakan dengan Yesus, mereka menolak semua gitu loh. Jadi tidak ada yang menerima. Tanyakan aja pendeta Louis tuh, dia menolak. Tanyakannya sang Bater, menolak. Sang debater itu tanyakan, dia menolak juga ajaran disamakan. Dan pendeta-pendeta yang lain juga menolak semua. Jadi kalau Anda menyamakan Isa sama Yesus itu Anda yang bodoh gitu loh. Anda yang jadi orang gila karena beda orang gitu loh. Beda orang berarti Anda gila, menerima ajaran agama yang gila, yang tidak sesuai dengan pemahaman Anda gitu loh. Nabi Isa beda sama Yesus. Kok Anda malah pindah ke Kristen, lucu Anda ini. Lanjut. Perasaan senang dan tenang selalu mengalir di dalam iman dan rohani saya. Sebab Al-Quran pun juga mengakui, Itzqalallahu ya Isa ini mutawafika warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabaqafaqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah. Yang artinya, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ini saya renungkan bahwa pengikutnya Isa itu menurut laporan dan keterangan Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-55 memberikan pernyataan bahwa pengikut Isa Al-Masih itu diberi kedudukan dan status kehormatan di atas orang-orang kafir.
Al-Masih, itu menurut laporan Al-Quran tadi, bahwa pengikutnya dimuliakan, ditinggikan kedudukannya di atas orang-orang kafir. Jelas dan singkatnya bahwa pengikut Isa Al-Masih itu dimuliakan di atas orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapankah pernyataan ini? Menurut ayat berikutnya dijelaskan, illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi perlu saudara ketahui. Kak, saya mau tanya, apakah Nabi Isa di Al-Quran dan Yesus di Alkitab itu sama? Udah dengerin ini dulu bro ya, agar Selamat Anda siang, nih Kak. sadar. Kak, saya mau tanya, apakah Nabi Isa di Al-Quran dan Yesus di Alkitab itu sama? Oh, jelas-jelas beda sama sekali. Maksudnya, Kak? Ya jelas-jelas beda, sebab kisah di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab tentang Yesus atau Isa sama sekali berbeda. Apa perbedaannya, Kak? Tuh dengerin tuh, pendeta dari ajaran Kristen menolak disamakan tuh ajaran Isa sama Yesus bro. Biar Anda pintar membaca Al-Quran, hadis, tetap Anda bodoh karena ditolak di ajaran Kristen gitu loh. Pemahaman Anda salah. Oke, dengerin nih, dengerin. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa perbedaan yang mendasar antara Yesus dalam Alkitab dan Isa di dalam Al-Quran. Pertama, Yesus lahir di kandang menurut orang-orang yang kenal dengan dia. Sedangkan Isa di dalam Al-Quran lahir di bawah pohon kurma menurut orang yang hidup 5 abad setelah Yesus. Ya terserah Anda mau percaya yang mana. Kalau saya sih percaya mereka yang kenal sama Tuhan Yesus. Perbedaan yang kedua, Yesus di dalam Alkitab adalah Tuhan. Menurut pengakuannya sendiri dan menurut murid-murid yang kenal dengan Yesus, Yesus adalah Tuhan. Sedangkan dalam Al-Quran, Yesus tidak disebut bahwa ia adalah Tuhan, tetapi hanya sebatas nabi. Tuh dengerin bro, Anda malah menganggap Tuhan. Salah Anda, di Al-Quran itu nabi, kata orang Kristen itu, kata pendeta Louis. Jadi Anda ini nggak nyambung, nggak waras sendiri. Mau masuk ke ajaran Kristen Anda salah karena ditolak. Yesus sama Isa beda bro. Oke, lanjut dulu. Perbedaan yang ketiga, di dalam Alkitab para gembala orang-orang Majus mereka sujud menyembah kepada Yesus. Bahkan beberapa kali murid-muridnya menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak menolak sama sekali. Sedangkan dalam Al-Quran, Isa tidak disebut sebagai Tuhan ataupun disembah. Ya, justru anehnya para malaikat harus sujud kepada Adam dan Hawa. Tapi biarlah itu urusan mereka. Perbedaan yang keempat, Yesus adalah anak Maria, saudara Elisabeth. Sedangkan dalam Al-Quran, Miriam adalah saudara Harun, saudaranya Musa. Tuh bro, lain ibu. Jadi Isa sama Yesus tuh lain ibunya bro. Jadi Anda ini salah fatal sudah. Kalau Anda pindah ke ajaran Kristen itu salah fatal. Karena ajaran Kristen menolak Isa disamakan dengan Yesus itu. Jadi Anda ini yang bingung sudah ini mau masuk apa? Masuk ajaran pindah agama dari ajaran Islam sudah jadi murtad. Mau masuk Kristen ditolak juga karena beda anunya. Beda yang Anda inginkan gitu loh. Jadi Yesus sama Isa itu beda orang. Jadi Anda ini ya nggak normal. Jadi walaupun Anda muter-muter menceritakan tentang dalil di Al-Quran ya tetap nggak normal, tetap salah gitu loh. Lanjut lagi ya. Padahal kan beda umurnya sampai ribuan tahun ya. Tapi biarlah itu urusan mereka. Perbedaan yang kelima, Yesus dalam Alkitab, ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sedangkan dalam Al-Quran, Yesus tidak mati, tetapi langsung diangkat ke surga. Yang mati justru Yudas yang mukanya diserupakan dengan Isa. Padahal kan Yudas mati gantung diri ya. Biarlah urusan mereka. Sebenarnya masih banyak sekali perbedaan antara Yesus dan Isa. Dari beberapa hal ini jelas-jelas kita dapat simpulkan bahwa Yesus dan Isa di dalam Alkitab dan Al-Quran sangat-sangat berbeda. Sebab kisah di dalamnya berbeda. Kalau saya sih lebih percaya kepada dokumen yang dekat dengan Yesus daripada dokumen yang 5 abad setelah Yesus. Tuh dengerin, berarti ajaran Anda yang membawa-bawa ajaran Al-Quran di dalam ini Anda salah fatal. Oke,
Ini dulu ya pembahasan analisa media untuk di akun kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.